Sudah mulai jebol hari ini, banjir rob. Banjir guys. Turun dong lo. Jangan guys, serem guys, banjir guys, lihat guys. Banjir. Hingga Jumat siang, kondisi banjir rob yang melanda wilayah pesisir Jakarta Utara terus menunjukkan peningkatan, baik dari segi cakupan wilayah maupun ketinggian air. Catatan terbaru menunjukkan bahwa 16 RT kini terendam, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu kejadian rob dengan dampak cukup luas dalam beberapa pekan terakhir. Fenomena ini dipicu oleh kombinasi pasang air laut dan kecepatan angin yang mengarah ke pesisir, sehingga mendorong volume air laut masuk ke daratan lebih cepat dari prediksi awal. Sejak pagi hari, warga mulai merasakan kenaikan permukaan air yang perlahan namun konsisten, terutama di kawasan dataran rendah yang berada dekat pelabuhan dan bibir pantai. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, genangan yang semula hanya beberapa sentimeter berubah menjadi puluhan sentimeter, mengganggu aktivitas masyarakat yang hendak berangkat bekerja maupun menjalankan kegiatan usaha. Banyak warga yang menyebut bahwa kenaikan air kali ini berlangsung lebih cepat dibandingkan kejadian rob sebelumnya. Situasi ini semakin menjadi perhatian karena beberapa titik permukiman berada hanya beberapa meter dari lokasi pasang tertinggi. Genangan air mulai memasuki pekarangan rumah, warung, hingga mendekati area pemukiman padat. Meskipun tidak semua rumah terendam penuh, warga tetap diminta waspada karena debit air dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika laut yang fluktuatif. Petugas dari BPBD dan aparat wilayah telah dikerahkan untuk melakukan pemantauan lapangan, memastikan jalur evakuasi tetap aman, serta membantu warga yang membutuhkan akses keluar dari lingkungan yang sulit dilalui. Peristiwa ini menandai bahwa ancaman banjir rob masih menjadi persoalan besar bagi wilayah pesisir Jakarta Utara, terutama pada periode pasang maksimum. Pemerintah daerah terus mengingatkan bahwa kondisi seperti ini berpotensi berulang dalam beberapa hari mendatang, mengikuti pola pasang surut bulanan. Oleh karena itu, kewaspadaan penuh dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan, baik terhadap keselamatan, mobilitas, maupun aktivitas perekonomian warga. Kok bisa ngono rek? Mlebu iki marine banyune. Wis pedeke nyot iki kok. Iki kok pedeke nyot tuh tabrak nek mobil marine. Iya. Habis pada mogok, macet. Banjir rob yang melanda pesisir Jakarta Utara pada Jumat siang tidak hanya berdampak pada kawasan permukiman penduduk, tetapi juga menyebabkan gangguan signifikan pada sejumlah ruas jalan utama yang menjadi jalur vital bagi aktivitas warga dan arus distribusi logistik. Tercatat 3 ruas jalan, yaitu Jalan R.E. Mardinata, kawasan Papanggo, dan sebagian area sekitar Tanjung Priok, mengalami genangan dengan ketinggian air mencapai sekitar 60 cm. Kondisi ini mengubah jalur transportasi yang biasanya ramai menjadi area yang sulit dilalui.
Di Jalan R.E. Mardinata, salah satu jalur strategis yang menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan, air mulai naik sejak pagi dan terus bertambah hingga siang hari. Genangan yang cukup tinggi membuat kendaraan roda 2 dan roda 4 harus memperlambat laju mereka. Banyak pengendara motor memilih turun dan mendorong kendaraannya, khawatir mesin mati akibat terendam air. Situasi ini menyebabkan antrean panjang dan kemacetan di beberapa titik, terutama di area yang menjadi cekungan dan tidak memiliki drainase memadai. Sementara itu, kawasan Papanggo, yang dikenal sebagai wilayah padat penduduk dengan aktivitas ekonomi harian yang cukup tinggi, juga terdampak cukup serius. Air yang naik dengan cepat menghambat pergerakan pedagang serta warga yang hendak menuju pasar atau tempat kerja. Beberapa kendaraan yang memaksa melintas mengalami mogok, sehingga menambah hambatan di jalur tersebut. Sementara itu, kawasan Papanggo, yang dikenal sebagai wilayah padat penduduk dengan aktivitas ekonomi harian yang cukup tinggi, juga terdampak cukup serius. Air yang naik dengan cepat menghambat pergerakan pedagang serta warga yang hendak menuju pasar atau tempat kerja. Beberapa kendaraan yang memaksa melintas mengalami mogok, sehingga menambah hambatan di jalur tersebut, terutama di area yang menjadi cekungan dan tidak memiliki drainase memadai. Para petugas yang berjaga tampak berupaya mengatur alur lalu lintas agar kendaraan tidak saling menghalangi di tengah genangan yang semakin tinggi. Di sekitar Tanjung Priok, pusat utama aktivitas pelabuhan, banjir rob menciptakan tantangan tersendiri bagi kendaraan logistik. Truk besar yang membawa kontainer harus menavigasi jalan dengan sangat hati-hati untuk menghindari tergelincir atau terjebak di genangan yang cukup dalam. Meski sebagian kendaraan besar masih mampu melintas, aktivitas menjadi lebih lambat dari biasanya, mempengaruhi ritme bongkar muat barang di area pelabuhan. Kondisi ini berpotensi memicu keterlambatan distribusi jika banjir berlangsung lebih lama. Dengan ketinggian air yang mendekati lutut orang dewasa, otoritas setempat mengimbau seluruh pengendara untuk tidak memaksakan diri melewati area yang terdampak, terutama kendaraan roda 2 yang sangat rentan mengalami kerusakan. Upaya pemasangan rambu peringatan dan pengalihan arus dilakukan di beberapa titik untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Meski demikian, arus kendaraan yang cukup tinggi pada jam sibuk membuat pengendalian lalu lintas menjadi tantangan tersendiri bagi petugas lapangan. Situasi ini mempertegas bahwa banjir rob tidak hanya berdampak pada lingkungan permukiman, tetapi juga dapat melumpuhkan akses transportasi penting. Ketidakpastian kondisi pasang air laut membuat warga diminta terus memantau informasi terbaru sebelum memutuskan untuk berpergian melalui wilayah pesisir Jakarta Utara. Banjir rob yang terjadi pada Jumat siang di wilayah pesisir Jakarta Utara memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas warga, tidak hanya dari sisi mobilitas, tetapi juga pada sektor ekonomi, operasional sehari-hari, dan kondisi psikologis masyarakat. Kenaikan air yang berlangsung cepat membuat banyak warga harus menyesuaikan rencana kegiatan mereka secara mendadak. Mereka yang awalnya bersiap berangkat ke tempat kerja atau menjalankan usaha harian, terpaksa menunda keberangkatan lantaran akses jalan utama tergenang cukup dalam. Di sejumlah kawasan padat seperti Papanggo dan sekitar Tanjung Priok, banyak warga memilih bertahan di rumah sementara waktu sambil menunggu air surut, karena khawatir kendaraan mereka mengalami kerusakan akibat terendam. Pengendara motor menjadi kelompok yang paling terdampak, karena risiko mesin mati dan korsleting meningkat signifikan ketika melintasi genangan sedalam 60 cm. Kondisi ini membuat banyak pekerja yang mengandalkan kendaraan roda 2, akhirnya datang terlambat atau tidak dapat pergi bekerja sama sekali. Dari sisi ekonomi lokal, para pedagang kaki lima maupun pemilik toko kecil mengalami penurunan jumlah pelanggan yang cukup drastis.
Aktivitas jual beli terganggu karena banyak warga menghindari area yang tergenang. Di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, banjir rob juga memperlambat mobilitas pekerja bongkar muat yang berdampak pada ritme distribusi barang. Sejumlah aktivitas logistik mengalami keterlambatan, meskipun belum berada pada kategori kritis. Namun, jika kondisi rob terus berlangsung hingga beberapa hari, potensi gangguan rantai distribusi semakin besar. Dari sisi lingkungan sosial, banjir rob menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi warga yang tinggal di permukiman rendah. Sebagian rumah mulai dimasuki air, meskipun belum mencapai ketinggian yang mengharuskan evakuasi. Warga terlihat mengevakuasi barang-barang penting ke tempat lebih tinggi sebagai langkah antisipasi. Kekhawatiran semakin meningkat, mengingat peristiwa rob sebelumnya seringkali datang secara berulang dalam waktu singkat. Selain itu, aktivitas anak-anak dan pelajar juga ikut terganggu. Beberapa sekolah di dekat pesisir melaporkan adanya hambatan kehadiran siswa karena jalur menuju sekolah terendam. Para orang tua memilih tidak mengambil risiko, mengizinkan anak melintas di tengah genangan air yang deras dan berpotensi membahayakan keselamatan. Secara keseluruhan, banjir rob ini menunjukkan bagaimana fenomena alam yang terjadi hanya dalam beberapa jam dapat melumpuhkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketidakpastian cuaca dan dinamika laut yang cepat berubah membuat warga harus bergerak lebih waspada, sambil terus mengikuti informasi dari pemerintah dan instansi terkait demi menjaga keselamatan serta kelancaran aktivitas sehari-hari. Kok bisa ngono rek? Mlebu iki marine banyune. Wis sepedake nyot kok. Ini kok sepedake nyot tuh tabrak ning mobil marine. Iya. Iya, habis pada mogok, macet. Oh, mogok. Ah, mobil nekat. Ah, mobil kelelep. Ah, kelelep mobil. Oh. Iya. Masya Allah, ya Allah. Ayo. Iya kelelep. Iya. Ah. Iya. Wah, kayak laut. Wah, kayak laut tuh. Iya loh, kayak laut. Iya. Wah, mobil kelelep. Wah. Mobil kelelep. Wah. Pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait, termasuk BMKG, BPBD DKI Jakarta, dan aparat kewilayahan, mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul banjir rob yang terus menggenangi sebagian wilayah pesisir Jakarta Utara. Kondisi pasang air laut yang dinamis membuat situasi di lapangan dapat berubah dalam hitungan menit, sehingga warga diminta tidak menganggap remeh potensi kenaikan air susulan. BMKG memaparkan bahwa fenomena rob kali ini berkaitan dengan fase bulan purnama, yang biasanya memicu peningkatan gaya tarik gravitasi terhadap air laut.
Kombinasi faktor meteorologis seperti kecepatan angin dari arah utara dan tekanan udara rendah di beberapa titik Samudra Hindia turut memperkuat dorongan air laut hingga ke daratan. Instansi tersebut menekankan bahwa periode pasang maksimum diperkirakan masih dapat berlangsung hingga beberapa hari ke depan, sehingga kewaspadaan kolektif mutlak diperlukan. BPBD DKI Jakarta mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah, terutama saat pasang tertinggi berlangsung. Pengendara sepeda motor, yang merupakan kelompok paling rentan, diminta tidak memaksakan melintasi genangan di ruas-ruas jalan terdampak. Warga juga diminta menjaga anak-anak agar tidak bermain di area banjir, mengingat arus air yang tidak stabil dapat menimbulkan resiko terseret maupun terpeleset. Selain itu, masyarakat disarankan memastikan instalasi listrik rumah dalam keadaan aman dengan menjauhkan stop kontak dari jangkauan air. Di sejumlah kawasan, aparat setempat mulai memasang rambu peringatan, melakukan pengalihan arus lalu lintas, dan menyiapkan pos pemantauan genangan untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Petugas juga melakukan patroli berkala guna memastikan tidak ada warga yang terjebak di area genangan dalam. Bila diperlukan, tim evakuasi disiagakan untuk membantu warga yang membutuhkan akses keluar dari wilayah terdampak. Untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan aktivitas harian, pemerintah menyerukan warga untuk terus mengikuti pembaruan informasi dari kanal resmi BMKG, BPBD, serta pemerintah kota. Informasi ini sangat penting untuk membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat, seperti menentukan waktu aman untuk bepergian atau melakukan aktivitas ekonomi. Selain mengikuti imbauan pemerintah, warga juga diharapkan membentuk komunikasi antar warga melalui grup lingkungan, RT atau RW, agar dapat saling memberikan informasi cepat bila terjadi kenaikan air mendadak. Imbauan ini menegaskan bahwa pencegahan dan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, dampak dari banjir rob dapat diminimalisir dan aktivitas warga dapat kembali pulih secara bertahap seiring menurunnya permukaan air laut.